Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi sama fisika yang kedua kalinya ya. Yang kemarin kita udah bahas besaran. Yang sekarang kita akan membahas tentang pengukuran besaran. Oke, kita review dulu. Besaran itu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Untuk kali ini kita akan membahas pengukuran tentang besaran pokok. Kenapa? Karena untuk besaran pokok itu kita bisa mengukur, ada alatnya. Sedangkan untuk besaran turunan itu harus diturunkan dari besaran pokok. Jadi dia tidak ada alat ukurnya. Nah, sekarang apa sih pengukuran? Namanya juga pengukuran berarti untuk mengukur. Yang pertama, massa. Massa itu alat ukurnya apa ya? Kalau kalian biasanya kenalnya dengan timbangan. Nah, kalau di fisika bahasanya bukan timbangan, tapi neraca. Pakai C, bukan pakai K, oke? Neraca. Nah, neraca itu terbagi lagi. Ada neraca Ohaus, ada neraca yang lainnya, gitu ya. Tapi sebenarnya sama aja fungsinya. Dan cara menggunakannya sama, seperti kalian pakai timbangan. Misal ya, ada neraca. Ini katakanlah batu. Anggap aja bagus ya gambarnya. Nah, udah gitu ada anak timbangan. Ini anak timbangannya. Yang pertama 100 gram, yang kedua 10 gram. Berarti massa si batu itu berapa? Tinggal kalian tambahkan 100 gram ditambah 10 gram. Berarti massanya adalah 110 gram. Nah, untuk gram ini bukan satuan internasional. Jadi harus dikonversi ke kilogram. Dari gram ke kilogram naik 3, berarti 123 0,110. Bu, di belakang komanya ada 0, nggak usah ditulis, boleh. Jadi boleh 0,110, boleh 0,11. Jadi yang terpenting adalah dia harus kilogram satuannya, karena kita sepakat satuan internasional untuk massa adalah kilogram. Nah, jangan kebalik antara massa sama berat. Massa dan berat itu dua hal yang berbeda. Kalau massa ini tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Dia tidak dipengaruhi gravitasi. Sedangkan kalau berat, dia dipengaruhi oleh gravitasi. Berat itu lambangnya W. W sama dengan massa kali gravitasi. Dia ada gravitasinya. Misal, massa Bayu itu 20 kg. Nah, gravitasi bumi itu 10, berarti beratnya adalah 200 Newton satuannya. Jadi selama ini kalian itu ngukur berat badan itu sebenarnya bukan berat badan, tapi massa badan. Jadi bedakan ya antara massa dengan berat. Massa itu tidak ada gravitasi, tapi kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Itu. Nah, yang berikutnya adalah waktu. Alat ukur waktu apa? Ayo. Kalian udah tahu ya? Stopwatch. Nah, untuk penggunaannya kalian sudah bisa, jadi kita tidak akan membahas untuk waktu ini. Kemudian alat ukur suhu. Itu termometer yang sekarang lagi banyak dipakai karena lagi pandemi. Semua butuh termometer untuk mengukur suhu badan kalian. Untuk termometer ini atau untuk pengukuran suhu nanti kita akan bahas di bab suhu. Gimana cara makainya, gimana cara pengkonversiannya dari Celsius ke Kelvin, atau ada Reaumur, ada Fahrenheit, nanti kita bahas di bab suhu. Kemudian yang keempat ada kuat arus listrik. Ini pasti hubungannya dengan listrik. Nah, nama alatnya apa? Satuannya kemarin udah kita bahas, ampere. Berarti alat ukurnya tinggal tambahin meter. Ampere meter. Bentuknya seperti ini kalau Anda pernah lihat. Biasanya kalau yang anak-anak TSM nih suka make di lab atau di bengkel ya. Nah, gimana caranya? Untuk cara mengukurnya, skala yang ditunjuk, nih skalanya 10. Cara mengukurnya, skala yang ditunjuk per skala maksimal dikali batas ukur. Skala yang ditunjuknya 10. Batas maksimalnya kan ini ya. Ini kan awalnya 0, berarti batas terakhirnya 30. Per 30 dikali batas ukurnya. Misal mau pakai yang 10 ampere, berarti dikali 10. Bagi 3. 10 per
3 itu sama dengan 3,333 dan sekian ampere. Itu caranya. Gimana kalau misalkan pakai yang 5? Tinggal diganti ininya 5 dan seterusnya. Nanti dicoba lagi untuk latihan soalnya ada di pertemuan berikutnya ya. Kemudian untuk yang panjang, alat ukur panjang bisa pakai penggaris, bisa pakai meteran, atau selain itu, ini udah sering kalian tahu. Nah, ada lagi yang namanya jangka sorong. Ada lagi satu lagi mikrometer skrup. Nah, ini nanti biasanya anak SM ketemu di bengkel, mikrometer skrup. Gimana cara pakainya, gimana cara menghitungnya, cara membacanya gitu ya. Untuk penggaris kalian udah bisa ya. Coba kita lihat di sini ada panjang pensil berapa kira-kira. Ini tidak dimulai dari 0, hati-hati. Ini dimulai dari 5,5 cm satuannya. Kemudian berhenti di 6,5678 di 6,8 cm. Berarti panjangnya berapa? Tinggal kalian kurangi. 6,8 dikurangi 5,5 berarti hasilnya adalah 1,3 cm. Kalau untuk penggaris kalian udah bisa ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah jangka sorong. Ini udah ketemu di SMP, kita review lagi. Gimana caranya? Di jangka sorong dan di mikrometer skrup itu ada yang namanya skala utama dan skala nonius. Sama nonius satu lagi. Nonius. Gimana skala utama? Skala utama itu yang atas. Nih, ini utama. Yang bawah itu nonius. Skala utamanya kita hitung dulu. Skala utama sama dengan ini terakhir angka 7. Kita tulis 7,1, 7,2, 7,3, 7,4 sebelum muncul yang bawah. Berarti 7,40. Satuannya apa? Sentimeter. Kemudian untuk skala nonius, cari skala yang lurus dari skala utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebetulan yang lurus ini 7. Berarti kita tulis 0,70. Bu, 0 di belakang nggak mau ditulis? Boleh, coret aja. Satuannya sentimeter. Kalian tambahkan, berarti hasilnya 7 tambah 4, 11 tambah 1, berarti 8,1 cm. Nah, jadi untuk jangka sorong dan mikrometer skrup dia ada skala utama dan skala noniusnya. Untuk yang mikrometer skrup dan jangka sorong berikutnya nanti kita latihan lagi di pertemuan yang berikutnya. Sementara ini dulu. Semoga bisa dipahami pertemuan kali ini dan nanti ada beberapa latihan soal terkait masa, waktu, kuat arus dan panjang tapi penggaris saja. Yang untuk jangka sorong dan mikrometer skrup nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.